Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, di kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal yang berkaitan dengan KPK. Kita akan menggunakan pohon faktor untuk menentukan nilai KPK dari suatu bilangan. Oke, kita mulai dari contoh yang pertama. Perhatikan baik-baik. Tentukan KPK dari 24 dan 36. Oke, kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan pohon faktor. Jadi, adik-adik buat dulu pohon faktor dari bilangan-bilangan tersebut. Oke, sekarang kita akan buat pohon faktor untuk bilangan 24. Adik-adik perhatikan. 24 ini merupakan bilangan genap. Maka langsung saja adik-adik bagi dengan 2. Oke ya, berarti di sini kita bagi dengan 2. 24 dibagi 2 hasilnya adalah, ya betul, 12. Oke, selanjutnya adik-adik perhatikan. 12 ini juga merupakan bilangan genap. Maka langsung saja kita bagi dengan 2. Ya. 12 dibagi 2. Oke, betul, hasilnya adalah 6. Perhatikan lagi, 6 ini merupakan bilangan genap. Maka langsung saja kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 3 sudah termasuk bilangan prima. Berarti selesai pohon faktor untuk 24. Selanjutnya, adik-adik beri tanda atau beri lingkaran untuk bilangan-bilangan primanya, yaitu 2 yang ini ya, kemudian ini juga bilangan prima, kemudian ini pun bilangan prima, dan yang terakhir adalah 3. Oke, selanjutnya kita akan tuliskan ya di sini 24 itu faktor primanya adalah 2. Nah, kita lihat ada berapa duanya di sini? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3. Ini berhubung 3-nya hanya ada 1. Berarti cukup 3. Oke, adik-adik cukup jelas ya sampai sini. Berikutnya kita juga harus membuat pohon faktor dari 36. Nah, perhatikan 36 ini ternyata bilangan genap. Maka dapat dibagi dengan 2. Adik-adik langsung saja bagi dengan 2. Diperoleh, ya betul, jawabannya adalah 18. Perhatikan lagi, 18 juga merupakan bilangan genap. Maka dapat dibagi dengan 2. Oke, dibagi 9. 9 ini bukan genap, melainkan bilangan ganjil. Berarti tidak habis dibagi dengan 2. Adik-adik jangan sekali-kali mencoba membaginya dengan 2. Karena ini merupakan bilangan ganjil. Kalau ganjil, kita coba bagi dengan 3. Ternyata habis ya dibagi dengan 3 ya. Berarti kita akan bagi dengan 3. 9 dibagi 3 adalah 3. 3 sudah bilangan prima. Maka selesai untuk pohon faktor 36. Selanjutnya adik-adik beri tanda yang merupakan bilangan primanya, yaitu 2. Kemudian 2 ini juga, kemudian 3, dan yang terakhir 3 yang ini. Oke ya, cukup jelas ya adik-adik? Oke, sekarang kita akan tulis di sini faktor primanya berarti 36. Itu faktor primanya adalah 2 pangkat berapa? 1, 2. Karena ada 2 berarti pangkatnya adalah 2. Dikali 3 ya. 3-nya ada 2 berarti pangkat 2.
Oke, cukup jelas ya adik-adik sampai sini. Nah, selanjutnya kita akan mencari KPK. Nah, KPK itu cara mencarinya adalah cari yang sama, pangkatnya yang besar. Yang tidak ada temannya, tidak ada yang sama, diambil ya nanti sebagai pengali. Oke, berarti kita harus tentukan dulu mana yang sama ya. Untuk memudahkan ya kita akan beri tanda ya adik-adik. Ya, ini yang sama adalah yang ini ya, 2. Karena di 24 juga ada. Kemudian di 36 juga ada. Nah, ini sama ya adik-adik. Oke, kita beri tanda seperti ini. Kemudian yang sama lagi adalah 3 ya. Oke, ada di 24, ada juga di 36 ya. Maka kita beri tanda seperti ini ya. Kemudian adik-adik pilih ya, dari yang sama itu pangkatnya yang besar. 2 ya, ini ya sama ya, ada di 24, ada di 36. Pilih pangkatnya yang besar, yaitu 2 pangkat 3. Ya, kita ambil di sini ya, berarti 2 pangkat 3. Kemudian, nah ini ada yang sama lagi, 3 ya. Pilih pangkat yang besar, yaitu 3 pangkat 2. Nah, selanjutnya gimana? Tinggal adik-adik hitung saja. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2, yaitu 8. Dikali ya, 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3, 9. Kita hitung ya, 8 kali 9 yaitu 72. Oke, maka KPK dari 24 dan 36 adalah 72. Oke, adik-adik cukup jelas ya sampai sini. Oke, untuk lebih memudahkan pemahaman, kita beralih ke contoh yang kedua. Tentukan KPK dari 16 dan 24. Ya, maka adik-adik harus membuat pohon faktor dari 16 dan 24. Kita mulai dari 16 dulu. Nah, perhatikan 16 ini bilangan genap, maka akan lebih mudah kalau kita bagi dengan 2. 16 dibagi 2, 8. 8 juga bilangan genap, maka dapat dibagi dengan 2 ya. Hasilnya adalah 4. 4 juga bilangan genap, maka kita bagi 2 saja ya. Hasilnya adalah 2. 2 sudah bilangan prima, maka pohon faktor untuk 16 sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita beri tanda bilangan prima. Berarti 2 ya. Kemudian 2 lagi yang ini, berikutnya 2, selanjutnya juga 2. Oke, kita tulis di sini ya. Berarti 16 ya. Itu sama saja dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 4. Berarti dapat kita tulis 2 pangkat 4. Oke, berikutnya kita akan buat pohon faktor untuk 24. Oke, 24 ini adalah bilangan genap. Maka dapat dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 12. 12 bilangan genap dapat kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 6. 6 juga merupakan bilangan genap, maka bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 3. 3 sudah bilangan prima, maka sudah selesai pohon faktor untuk 24. Sekarang kita akan beri tanda untuk bilangan primanya, yaitu 2, kemudian 2, berikutnya 2, dan yang terakhir adalah 3. Kita tulis di sini ya. Faktor dari 24 itu sama dengan 2 pangkat, ya betul, pangkat 3 ya. 2 pangkat 3.
Kemudian dikali 3. Nah, ini 1 ya, 3-nya jadi hanya 3 saja. Oke, selanjutnya kita akan cari KPK-nya ya. KPK berarti cari yang sama, pangkatnya yang besar. Yang tidak ada temannya, tidak ada yang samanya, tetap kita gunakan sebagai pengali ya. Berarti di sini yang sama adalah ini ya. Nah, ini sama nih. Oke. Cari pangkatnya yang besar. Yang besarnya adalah 2 pangkat 4 ya. Kemudian tidak ada yang sama lagi. Nah, bagaimana nih nasibnya yang 3? Tetap kita gunakan ya. Kalau kita mencari KPK berarti tetap dikali 3. Sekarang kita akan hitung 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. 16 dikali 3. Berarti hasilnya adalah, ya betul, 48. Oke adik-adik, mudah-mudahan cukup jelas ya. Oke, kita beralih ke contoh yang terakhir. Tentukan KPK dari 12 dan 30. Oke, kita akan langsung saja membuat pohon faktor untuk 12 terlebih dahulu ya. 12 ini merupakan bilangan genap. Maka adik-adik langsung saja bagi dengan 2. Diperoleh 6. 6 juga merupakan bilangan genap. Maka langsung saja dibagi dengan 2. Diperoleh 3. 3 sudah merupakan bilangan prima. Maka sudah selesai untuk pohon faktor 12. Kita beri tanda yang merupakan bilangan prima 2. Kemudian 2, dan yang terakhir adalah 3. Kita tulis di bawahnya, faktor prima dari 12 itu adalah 2, karena ada 2 berarti 2 pangkat 2. Kemudian dikali 3. Oke ya, cukup jelas ya adik-adik? Oke, selanjutnya kita akan membuat pohon faktor untuk 30. Nah, oke, perhatikan adik-adik, angkanya 30, belakangnya 0 ya. Akan lebih mudah adik-adik langsung bagi dengan 5 ya. Jadi, kalau bilangan tersebut belakangnya, akhirnya itu 0 atau 5, maka akan lebih mudah adik-adik langsung bagi dengan 5 ya. Oke, karena ini belakangnya adalah 0, maka langsung saja kita bagi dengan 5. 30 dibagi 5. Mudah sekali ya, 6. Kemudian 6 ini bilangan genap. Nah, akan lebih mudah kita langsung bagi dengan, ya betul, 2. Hasilnya adalah 3. Oke, 3 sudah bilangan prima, maka sudah selesai pohon faktor 30. Sekarang kita beri tanda yang merupakan bilangan prima 5, 2, 3. Kita tulis di bawahnya 30 ya. Sama dengan yang paling kecil dulu ya adik-adik. Mana nih? 2 ya, berarti 2. Karena ada 1 ya, cukup 2 saja ya. Dikali berikutnya 3 ya, dikali 3. 3 pun ada 1 ya. Kemudian yang terakhir dikali 5. Oke, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adik-adik cari nilai yang sama terlebih dahulu. Yang mana? Nah, ini ya, 2. Ya, ini kan sama ya, ada di 12, ada di 30 ya. Kemudian mana lagi yang sama? Ya, ini 3 ya. Ada di 12, juga ada di 30. Oke, selesai ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan cari KPK. KPK. Yaitu cari yang sama dulu ya. Nah, ini 2 ya, sama pangkatnya yang besar. Berarti 2 pangkat 2. Kemudian dikali 3 pun ada yang sama ya. Cari pangkatnya yang besar. Nah, kebetulan ini pangkatnya sama, jadi kita ambil saja 3 ya. Kemudian 5 ini tidak ada yang sama. Maka tetap kita ambil ya. Kita gunakan sebagai pengali.
Oke, sekarang kita kalikan ya. Berarti 2 pangkat 2, 4 ya. Kemudian dikali 3 dikali 5. Hasilnya adalah, oke, berarti hasilnya adalah 60. Oke, adik-adik, mudah-mudahan cukup jelas dan mudah untuk dipahami. Jadi sekali lagi, ketika adik-adik mencari nilai KPK, maka yang perlu diperhatikan dan perlu diingat adalah cari yang sama dulu, kemudian pilih pangkat yang terbesar. Kemudian kalau tidak ada yang sama ya, tetap digunakan, tetap diambil sebagai pengali. Oke, mudah-mudahan mudah untuk dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.